Publik dihebohkan dengan kemunculan Marissa Icha yang diduga tiba-tiba beralih profesi menjadi pengacara untuk Inara Rusli, klien yang sedang tersandung kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan oleh Wardati Namawa. Dugaan ini mencuat setelah sebuah video viral menampilkan Marissa Icha berbicara tegas menjelaskan kronologi kasus Inara Rusli dengan latar belakang nama kantor hukum yang membela mantan istri Virgon tersebut. Penampilan Marissa Icha yang mirip kuasa hukum di depan kamera langsung menuai gelombang hujatan dan sindiran dari netizen yang budiman, yang menuduhnya main pengacara-pengacaraan dan mempertanyakan kredibilitasnya yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha dan figur publik kontroversial. Menanggapi tuduhan tersebut, Marissa Icha segera memberikan klarifikasi tegas, membantah bahwa dirinya adalah kuasa hukum yang menangani kasus tersebut. Icha menjelaskan bahwa ia bertindak dan berbicara mewakili Inara Rusli karena Inara adalah klien dari kantor hukum miliknya Persya & Co. dan bukan dirinya yang menjadi kuasa hukum secara langsung. Meskipun sudah dibantah, kemunculan Icha yang dikenal sering bersinggungan dengan figur publik lain seperti Fuji dan Nikita Mirzani tetap menuai kritikan pedas, menambah panasnya perbincangan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inara Rusli sama si Ono udah nikah siri. Ayo, sapa sing sudah ngenek nih? Kan kudu enek penghulu nih. Saiki aduh aku salah lho. Kuwi prayo mestine ero. Aduh, lek ngono sing nikah sirine sapa? Penghulune sapa? Terus nganune kuwi iki sapa? Aduh. Gak aku ora sida komen aku. Wedi aku. Tutup ae. Aku wedi. Engko mbok timbangane aku salah. Nah. Telak. Biji mane kalau begini. Biji mane. Ya bukannya kenapa-napa, berkali-kali gue bilang di VT gue sebelum ini terkait illegal akses dan penyebarannya harus dibuktikan, tidak hanya asal tuduh, karena akan beresiko memiliki dampak hukum dan konsekuensi hukum. Gua berkali-kali menyampaikan apabila IR melakukan upaya hukum terkait ilegal akses dan penyebaran, dan IR pun mencantumkan terduga terkait sangkaan tersebut, namun kenyataan berbanding terbalik menyatakan sebaliknya dan tidak dapat membuktikan terkait sangkaan tersebut, maka seseorang yang dianggap terduga tersebut memiliki hak untuk melaporkan balik karena merasa nama baiknya tercemar dan lain sebagainya. Bila melakukan upaya hukum terkait ilegal akses dan penyebarannya dengan mencantumkan terduga, maka pelaporlah yang turut serta harus membuktikan terkait sangkaan tersebut, dan apabila tidak terbukti akan memiliki dampak hukum dan konsekuensi hukum. Namun berbeda halnya apabila melakukan upaya hukum terkait ilegal akses dan penyebarannya tidak mencantumkan terduga, maka pihak kepolisianlah yang harus bekerja keras membuktikan sangkaan tersebut terbukti atau tidak, dan hal tersebut meminimalisir resiko dampak hukum dan konsekuensi hukum. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Alright, ulala. Menurut gue, orang di Indonesia itu harus bisa ngebedain antara aib sama pelanggaran hukum. Karena sering banget kasus perselingkuhan, pelakor, ataupun kayak penipuan gitu ya. Komentarnya tuh kayak, udahlah gak usah dibahas-bahas terus aib manusia. Kayak kalian gak punya aib aja. Maksud gue tuh seperti ini guys. Perbedaan antara aib dan juga pelanggaran hukum itu jelas di undang-undang dan juga hukum yang berlaku di negara tersebut. Menurut gue pribadi, aib orang itu adalah sesuatu yang tidak merugikan orang lain gitu. Yang dimana cuman bertentangan aja dengan norma dan juga ajaran yang terjadi di negara itu. Tapi tidak sampai merugikan orang, apalagi sampai masuk ke ranah hukum. Tapi kalau misalnya pelanggaran hukum itu ya masuk ke dalam ranah hukum gitu.
gitu loh. Jadi kayak pelakor, terus abis itu juga penipuan yang besar sampai orangnya trauma, sampai kayak nggak bisa melanjutkan hidup gitu ya. Itu mereka merugikan orang lain dan sangat amat pantas gitu loh untuk kasus-kasusnya itu dibahas. Coba deh orang-orang yang suka pada komentar kayak udahlah nggak usah ngebahas, udah yang masa lalu lewat segala macem gitu ya. Lu ada di posisi korban yang dimana hidup lu itu dirusak, masa kecil lu dibuat trauma gitu ya oleh pelakor dan segala macem. Menurut lo aja, kayak lo bisa nggak memaafkan orang yang seperti itu di saat dia hidup ketawa tiwi, menikmati hidupnya setelah menghancurkan hidup lo? Kadang dunia itu emang gila gitu ya. Kayak ketika ada orang yang speak up untuk dirinya sendiri, akhirnya dia bisa bercerita mengenai traumanya dia, dianggap menyebarkan aib orang luas. Padahal hidupnya hancur gara-gara orang itu. Yuk, mari yuk normalisasikan kalau misalnya pelakor, penipuan, terus abis itu juga segala macam, itu tuh bukan aib, itu adalah pelanggaran hukum. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Bye-bye. Jadi di podcastnya Dr. Richard Lee, si suami dari Mbak Wardah Tinamawa ini yang namanya Insanul Fahmi sudah mengakui bahwa wanita yang inisial IR itu adalah Inara Rusli. Dan dia bilang dia sudah menikah dengan Inara Rusli di bulan Agustus. Cuma enak banget gitu ya nonton podcastnya ya. Udah lu pun yang salah, lu pula si paling nangis gitu loh. Dan nangisnya tuh kayak kurang natural gitu ya Mas ya. Coba kamu mungkin agak sedikit belajar lagi untuk bisa nangis natural supaya orang tuh melihatnya juga enak gitu. Dan anehnya gitu ya, keselnya gitu ya, di video itu dia tuh kayak menceritakan tentang konflik yang ada di dirinya sendiri aja gitu loh. Bahwa dia katanya udah, ya waktu itu masalahnya tuh nikah muda, terus istrinya ada kekurangannya itu menurut dia tuh masalah cara bicaranya, cara pemilihan kata-katanya gitu, kayak membuat dia kayak gimana. Terus ada juga karena masih kuliah, terus karena develop pekerjaan gitu, jadi aneh gitu, kayak agak nggak nyambung gitu. Dan nggak tahu kenapa ya selama dalam podcast itu, kalau menurut aku sih si insan ini mencari-cari kesalahan istri sahnya dan berusaha untuk cuci tangan dan juga membela Inara ya. Dan nggak tahu kenapa ya hati aku kok kayaknya mikir bahwa sebenarnya Inara ini udah tahu loh ini laki-laki udah punya istri gitu loh. Dan perasaan dulu Inara pernah ngomong deh bahwa mana ya bahasa-bahasa itu. Harusnya sih cukup pinter ya kalau misalnya si suami ini kayaknya ngaku-ngaku udah cerai atau segala macam, udah talak apa segala macam. Seharusnya kan tinggal diminta dulu ya suratnya mana, surat ceraimu mana, harusnya kan seperti itu ya. Dan gak tahu kenapa kayak aku tarik seolah-olah ceritanya nih si suami ini ya, seolah-olah dia menikah tuh kayak daripada melakukan hal yang gak baik gitu loh. Karena di Jakarta itu banyak cobaannya, ada cewek-cewek yang suka gitu loh, terus masalah narkoba, terus masalah minum-minuman mabuk-mabuk gitu ya. Kalau kamu merasa seperti itu, kamu takut dengan godaan-godaan seperti itu, lu bawa istri lo kemana aja, lu pergi, lu bawa istri lo ke Jakarta kayak gitu. Jadi lu membuat supaya jadi benteng buat kamu, biar kamu gak berpikir macem-macem, biar kamu gak melakukan hal macem-macem. Itu bukannya malah kawin lagi dan gak ngomong sama istrinya. Terus ada lagi yang istrinya si Isanul ini ya, Mbak Mawa kan pernah cerita ya di podcastnya Densu, dia tuh kepengen seperti kayak di Aku gitu loh, jadi dimasukin fotonya dia, foto anaknya di Instagram atau di medsos suaminya gitu. Tapi alasan suaminya pas di podcastnya Dr. Richard, demi keselamatan istrinya, dia nggak mau begini supaya karena pernah ada masalah dalam pekerjaannya. Tapi lu kenapa kawin sama Inara, which is Inara adalah public figure. Jadi nggak tahu gimana nih, banyak nggak nyambungnya nih Anda ya sebagai suami ya gitu loh. Dan kelihatannya kalau saya lihat ya, ibaratnya kamu itu cuma pengen dua orang ini gitu loh. Istri sahmu tetap mau sama kamu dan Inara tetap menjadi istrimu. Kalau aku lihat tuh seperti itu. Walaupun di Islam itu boleh banget kamu menikah, jangankan 1, 2, 3, 4 malah di surat An-Nisa juga ada. Cuma masalahnya adalah kamu bisa nggak untuk adil, bisa nggak untuk memimpin kedua istrimu, mampu nggak kamu gitu loh. Sedangkan kamu bilang kamu itu masih muda banget. Tapi sorry ya, sebenarnya kalau dibilang mampu apa enggak ya kamu nggak mampu lah. Buktinya istri kamu merasa dizolimi, buktinya kamu dilaporkan ke polisi ya kan. Ada tuh ustadz atau orang-orang muslim yang punya istri lebih dari satu tapi mereka baik-baik aja gitu loh. Contoh Ustadz Khalid Basalamah baik-baik aja tuh, nggak pernah ada masalah apa-apa dengan istri-istrinya karena beliau tahu, beliau ngerti tentang agama, beliau udah mempelajari dulu tentang agama, makanya beliau bisa. Kalau kamu cuma gara-gara nafsu aja, akhirnya kamu dipermalukan oleh Allah. Iya tuh, kasihan juga kan Inara kan, ada video 2 jamnya seperti itu kurang dipermalukan apa? Itu banyak istighfar ya,
Jangan mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain, apalagi istri sahmu. Gak usah, kamu banyak istighfar, banyak berpikir, kalau memang kamu mau untuk berpoligami, ya kamu pantaskan dulu dirimu gitu loh. Kalau memang kamu mau menjalani hal yang seperti itu, jangan jadi mencari kesalahan-kesalahan orang lain, nggak boleh seperti itu. Oke?